Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Magnis yang bahwa pemimpin yang lebih mengarus utamakan kepentingan keluarga dan kelompok, mendayagunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada dirinya demi memenangkan keluarga dan kelompoknya, tidak lebih dari seorang pemimpin mafia. Saya sendiri merasa bahwa pandangan Romo Magnis itu tepat, benar, itu tidak berlebihan, kadarnya sudah pas. Tidak ada pemimpin yang dibangun di atas kepentingan keluarga dan kelompok demi kepentingan bangsa. Itu omong kosong. Dinasti politik yang dibangun pada ujung-ujungnya, naturalnya, pokok dasarnya tidak lain dan tidak bukan demi mengakumulasi kekuasaan di lingkungan keluarganya. Dengan cara itu dia bernegosiasi dengan para pemilik modal. Itulah yang kita sebut kelompok-kelompok yang melahirkan oligarki baru. Yaitu sekelompok penguasa yang bernegosiasi dengan pengusaha. Lalu berdasarkan itu mereka membuat ketentuan yang seolah-olah itu demi kepentingan rakyat, tapi pada dasarnya adalah demi kepentingan kelompok mereka saja. Oleh karena itu, saya setuju 100% dengan pernyataan Romo Magnis yang menyebut pemimpin model itu adalah pemimpin mafia. Mafia di mana saja Romo Magnis itu berani, karena orang setua beliau yang bayangan kita ingin menikmati hari-hari tuanya dengan tenang, tapi berani mengambil resiko datang untuk bersaksi di depan hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan sesuatu yang pasti akan mendapatkan reaksi begitu besar dari masyarakat. Tapi beliau siap. Itu yang membuat saya salut dan respect kepada Romo Magnis. Orang-orang muda seperti saya, kalaupun bisa disebut muda, belum tentu seberani apa yang dilakukan oleh Romo Magnis. Tapi kenyataannya Romo Magnis melakukan itu. Bahkan beberapa orang yang mengatakan membuli pernyataan Romo Magnis itu disebut Romo Magnis dengan sengaja menjatuhkan dirinya masuk ke kolong sebuah politik yang kotor, bahwa politik itu adalah kotor. Iya, justru karena mungkin kotorlah maka Romo Magnis datang ingin membersihkannya. Sebab politik yang kotor di tangan kaum indik cendekiawan, akademisi, rohawanian bisa diarahkan kembali untuk baik. Dan tentu saja para akademisi, para cendekiawan rohawanian seperti Romo Magnis tidak dalam tensi membuat politik semakin kotor. Suara Romo Magnis ini hampir bersamaan dengan ratusan suara yang dikemukakan oleh banyak akademisi dan juga intelektual guru besar di Indonesia yang menyuarakan keprihatinan yang begitu besar terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, dan naik kelasnya praktek politik dinasti atau dinasti politik yang sekarang tidak hanya marak di lingkungan penyelenggara pemerintah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, tapi sekarang dengan nyata dipraktekkan di tingkat presiden. Sebuah pemimpin yang kita anggap, kita rasakan, kita inginkan untuk tampil sebagai negarawan, sebagai contoh, sebagai suri teladan bahwa masih ada di republik ini yang orang dengan kekuasaan yang paling tinggi tapi berani mengatakan tidak terhadap keluarganya dan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas, yaitu kontestasi di antara anak bangsa yang tidak melibatkan keluarga dirinya. Itu yang sebetulnya diharapkan, itu yang sebetulnya kita inginkan. Maka pernyataan Romo Magnis itu adalah pernyataan yang menggambarkan, mewakili pikiran ratusan akademisi intelektual dari Sabang, ya, dari ujung barat sampai ujung timur Republik kita.